Saya sebagai non muslim ya, dan saya bukanlah orang yang berbahasa Arab, makin mencurigakan ya, dengan pembelaan-pembelaan Anda bahwa Quran bukanlah syair, itu makin membuat kita curiga ada apa ya. Jelas di sini dikatakan Quran itu syair ya. Ini adalah halaman tadi yang saya lanjutkan, dikatakan banyak sekali bahkan di dalam ulama-ulama Islam sendiri nih ya, kamu baca ini bahasa Inggris ya, mengatakan almost every surah in the Quran contains some sajak, and the many surah including surah Al-Qamar and surah Al-Rahman entirely in sajak ya. Bahkan dikatakan ini ulama-ulama Islam sendiri, ini mana nih, ini Anda bisa lihat ya, ini sumbernya ya, mengatakan surah Najm itu sepenuhnya sajak. Kemudian berapa persen yang sajak? 85,9% seluruh ayat-ayat di dalam Quranmu berupa sajak ya. Ini kalian lihat, ini sudah dites ya, sajak in the Quran. Surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, berapa yang mengandung sajak-sajak ini? Saya langsung saja karena waktu saya cuma 3 menit. Total 6.236 ayat mengandung sajak 5.355 ayat atau 85,9%. Nah, saya akan langsung pada materi pertanyaan. Kita akan membuktikan apakah Quran yang berupa syair atau sajak ya, semakin Anda membela, mencoba mengatakan bukan syair, bukan sajak, makin mencurigakan. Ada apa ini? Kenapa ada banyak tuduhan-tuduhan kemudian Anda mencoba membelanya? Karena Alkitab tidak pernah dituduh sebagai syair majnun ya. Karena Al-Quran ini adalah wahyu atau perkataan Muhammad. Anda lihat ini surah 69 ayat 40, surah 81 ayat 19. Bahkan Quran ini juga merupakan sebuah hadis ya, dikatakan di dalam Quran surah 39 ayat 23. Saya langsung to the point karena waktu saya cuma tinggal 3 menit. Saya akan ya, Anda harus mencoba membuktikan kepada saya syair dari Imru Al-Qais dan syair dari Umayyah bin Abi Salt. Saya akan tunjukkan 15 contoh syair yang masuk menjadi ayat di dalam Quranmu ya. Imru Al-Qais ini adalah disebut bapak puisi Arab, dan salah satu karya terbaiknya adalah ini. Kita langsung ya, Anda harus bisa jelaskan sama saya bagaimana syair Imru Al-Qais Bulan Terbelah ini bisa menjadi surah 54 di dalam Quranmu ya. Anda baca sendiri di sini. Ini syair mengenai ketika Imru Al-Qais melihat seorang wanita ya. Ini syair mengenai seorang wanita yang berdebar-debar hatinya, dia melihat ketika wanita ini datang sangat cantik bagaikan bulan terbelah ketika dia datang. Bagaimana ayat Quran dari Imru Al-Qais ini ya, bagaimana ini puisi pra-Islam ini masuk menjadi ayat di dalam Quranmu, bahkan di dalam nih ya, ini saya ambil dari bukunya nih ya, Claire Tisdale, The Sources of Islam. Nah, sekarang kita sepakat dulu. Jadi kalau ada yang menyoal, kita diskusi dengan ilmiah, jangan mencela. Ya, diskusi dengan cara yang ilmiah. Ini begini, percaya enggak? Setelah itu diterangkan, baik, kita sepakatlah. Saya sepakat bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Kalau sudah sepakat ini enak. Ya. Kalau dia katakan, saya tidak percaya Al-Quran itu firman Tuhan, firman Allah. Justru di situ saya ingin menyoal kepada Anda. Sampaikan, kalau cuma seperti itu pemahaman Anda, maka Anda terlambat. Sebelum Anda sudah ada Abu Jahal, sudah ada Abu Lahab 15 abad yang lalu. Persis seperti Anda tidak percaya. Dia menyoal Al-Quran, tapi baca aja nggak bisa. Quran itu bukan begini. Coba bacakan dulu, bacakan. Nggak bisa. Ya. Persis seperti orang menyoal sesuatu, tapi dia diminta bacakan sesuatu itu, dia tidak mampu. Bagaimana Anda bisa menyoal seseorang, Anda saja tidak mampu mengucapkannya? Bagaimana Anda bisa menyoal sesuatu, Anda saja tidak mampu untuk mengungkapkannya? Maka saya pastikan, kata Allah, sebelum Anda bahkan menganalisisnya, membolak-balik lembaran-lembarannya, menganalisa setiap kalimat bahkan hurufnya, saya pastikan sebelum Anda capek, lelah menempuh semua itu, tidak akan pernah ada keraguan dalam isi Al-Quran. Semuanya bersumber dariku. Makanya menggunakan dzalika bukan hada. Dzalika bukan hada. Di ilmu balaghah kemudian diturunkan dza, lam, kaf. Seperti saya terangkan di pertemuan lalu. Dzanya ini dari kata hada. Ini artinya. Lamnya lamul bu'di menunjuk makna jauh. Kafnya kaful khitab menunjuk kepada orang yang diajak untuk bicara atau berkomunikasi. Da ini, la bermakna jauh. Ka anta. Hei Anda yang menjual Al-Quran. Hei Anda yang meragukan isi Al-Quran.
Hei Anda yang mempermasalahkan semua isi-isi Al-Quran, hei Anda yang menuduh Al-Quran, hei Anda yang tidak yakin dengan isi Al-Quran, Anda, Al-Quran ini jauh dari apa yang Anda bayangkan. Al-Quran ini tidak sama, jauh dari apa yang Anda pikirkan, jauh dari apa yang Anda tuduhkan. La raiba fi. Sebelum capek Anda menganalisisnya, saya pastikan kata Allah dari sejak sekarang tidak akan pernah ada keraguan dalam isi Al-Quran itu. Paham sampai sini? Baik. Belum selesai. Kalau sampai sini masih bertanya dia. Kita teruskan bagaimana caranya Allah meyakinkan supaya tahu bahwa di Quran ini tidak ada keraguan, dan itu firman Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dari segi untaian kalimatnya, susunan kata, hurufnya, bahkan susunan huruf kata, bahkan sampai ke kalimatnya, Anda akan temukan bahwa huruf Al-Quran bukan huruf biasa, kata-kata Al-Quran bukan diksi biasa, kalimat Al-Quran bukan ungkapan manusia-manusia biasa. Kalau Anda benar-benar paham bahasa Arab, Anda pelajari sampai ke kedalamannya, Anda akan simpulkan ini bukan bahasa manusia. Karena itu ketika orang-orang jahiliyah mendengar Al-Quran, mereka paham nih, ini bukan bahasa biasa nih. Ini susunannya beda nih, lain. Nggak ada manusia yang bisa nyusun ini. Paham mereka. Ya. Jadi dari dulu nggak ada yang tanyakan begitu turun ayat satu, walaupun cuma satu ayat misalnya turun Alif Lam Mim, saking pahamnya nggak ada yang pernah bertanya pada Nabi Muhammad apa artinya Alif Lam Mim. Toha, nggak ada yang pernah nanya. Silahkan buka kitab-kitab sejarah, kitab hadis, kitab-kitab fikih, kitab tafsir, nggak ada ditemukan Abu Jahal pernah nanya apa artinya Toha. Silahkan cek apa artinya Yasin, apa artinya Qaf, apa artinya Nun. Gak ada yang nanya, karena mereka ngerti ada makna di balik itu. Dan yang paling menarik, mereka terbiasa, seperti saya ungkapkan di masa lalu, terbiasa membuat uraian-uraian puisi, syair. Syair itu punya rumusnya 16 kalau antum masih ingat. Ada tawil, ada madid, ada rajas, ada yang lain-lainnya, punya rumus. Sedangkan Al-Quran tidak mengikuti rumus ini. Kok bisa seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya ummi, tidak pernah bikin puisi, nggak bisa bersyair, maksudnya tidak pernah bikin syair, tidak pernah bikin qasidah, tidak pernah bikin diwan, tiba-tiba mengungkapkan kalimat yang keluar dari pakem formula orang-orang saat bikin syair. Makanya ketika mereka mengatakan Muhammad penyair, terbantah. Apa bantahannya? Sederhana, semua bahasa Al-Quran tidak mengikuti formulasi syair. Silahkan cek, praktekkan dengan rumus yang pertama, tawil, tawilun lahu dunal bukhuri fadailu, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilu. Cek Al-Fatihah sampai An-Nas, ada nggak rumus ini dipakai? Nggak ada. Pakai madid, mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun, mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun. Cek Al-Fatihah sampai An-Nas, ada rumus ini nggak? Nggak ada. Pakai rojas, mustaqilun mustaqilun mustaqilun, mustaqilun mustaqilun mustaqilun. Pakai, mau pakai rojas musdawas, mau pakai zihab, mau pakai ilat, nggak ada rumusnya. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas pakai rojas, nggak ada ditemukan. Jadi mereka bingung sendiri, nuduh Nabi Muhammad syair, tapi pakem syair tidak ditemukan dalam Al-Quran. Nuduh Nabi Muhammad pembuat puisi, tapi kaidah puisi nggak ditemukan dalam Al-Quran. Nggak ketemu. Yang kedua, ada logika-logika yang biasa digunakan manusia, itu nggak dipakai oleh Al-Quran. Ada beberapa kaidah untuk menunjukkan bahwa ini bukan kata-kata manusia, ini firman Allah. Contoh, maaf ya, tambah lawannya apa? Kurang. Baik. Hidup lawannya apa? Mati. Tertawa lawannya apa? Menangis. Kaya lawannya apa? Miskin. Baik, itu logika manusia. Muncul dalam Al-Quran kemudian. Baik, lihat, tambah lawannya apa? Kurang. Buka Quran surah ke-14 ayat yang ke-7. Baik, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum. Ketika Rabbmu berjanji, Allah kemudian berfirman, jika Anda bersyukur la'azidannakum, kami akan tambah nikmatnya. Lihat, Anda bersyukur, kami tambah. Syukur dengan harta, gunakan zakat, kami tambah nikmat hartanya. Syukur dengan tenaga, pakai yang baik-baik, kami sehatkan kemudian tubuhnya. Syukur dengan ilmu, sampaikan, ajarkan, ikhlas, kami tambah pengetahuannya. Syukur dengan kedudukan, buat kebijakan yang baik-baik untuk maslahat, untuk bangsa, untuk masyarakat, tidak menipu orang, gunakan pada yang Allah ridhai di situ. Ditambah keberkahan dari kedudukannya. Walaupun orang yang sudah meninggalkan kedudukan, dikenang dia dalam kehidupan. Si fulan ini orangnya baik, orangnya mulia, orang macam-macam, muncul semuanya, berkah. Nah, tapi lawan dari syukur itu kufur. Wala in kafartum, perhatikan, la in syakartum, syukur, la azidannakum, tambah. Wala in kafartum, syukur, lawannya kufur. Kalau logika manusia akan dikurangi. Akan dikurangi. Syukur kami tambah, kamu kufur enggak syukur, kami kurangi. Itu manusia. Tapi lihat bahasa Quran, wala in kafartum, bukan dikurangi, inna adzabi lasyadid.
Jadi pertama, secara kaidah kebahasaan gramatikal nggak ada yang nandingi. Kata-katanya tersusun sempurna. Yang kedua, tidak mengikuti pakem-pakem di syair. Jadi begitu ada yang menyoal Nabi seorang ahli puisi, ditolak. Oh, nggak ada nih, mereka sendiri yang nolak. Jadi mereka pertama menyoal menuduh Nabi, setelah itu mengingkari. Kau yang memulai, kau yang mengingkari. Itu kan aneh tuh. Ya, jadi dia katakan Nabi syair, begitu dijelaskan, oh iya bukan ya. Yang kedua, ada logika-logika yang tidak berlaku bagi manusia. Di situ siapa yang bicara? Kalau bukan Allah yang berkehendak, mustahil. Yang ketiga, ada informasi dalam Al-Quran yang tidak diketahui oleh manusia-manusia di masa itu. Bahkan dukun pun tidak mengetahuinya. Setelah saya jelaskan semua ini, ente masih ragu juga? Gak usah banyak bicara lagi deh. Bikin aja yang seperti Al-Quran, satu surat aja. Kita lihat, betul nggak? Datang seseorang ingin coba-coba bikin tantangan, bahasa Arabnya fasih, kalau bicara seakan-akan pukawannya luar biasa, sampai mengaku Nabi. Namanya Musailamah. Ya, dustanya luar biasa. Kalau dusta sekali disebut dengan kadzib, dusta berkali-kali disebut dengan kadzab. Digelarilah kemudian Musailamah al-kadzab. Ini Musailamah nih al-kadzab. Ya, kalau Muhammad SAW bisa setelah wafat waktu hidup nggak mau tuh. Waktu hidup ngaku beriman, nggak berani dia karena tahu begitu dia mengungkapkan pasti akan disoal. Jadi waktu nabinya hidup nggak berani, begitu meninggal ngaku nabi. Saya juga bisa bikin surat. Nabi Muhammad al-fil, saya pun bisa. Nabi Muhammad tuh sempurna suratnya. Al-fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi adil wa arsala alaihim tayran il, ujungnya sama dan nggak ada sesuai dengan kaidah syair, sempurna. Dan dicek di sejarah betul ada. Betul itu. Jadi di sejarah ada, disebutkan ini ada. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ada dulunya. Al-fil ada, ashabul fil Abraha datang. Mereka tahu di kisah-kisahnya. Ceritanya ada, Dzulkarnain ada disebutkan. Ditanya Ayub, disebutkan Ayub, padahal Nabi nggak pernah hidup di masa itu. Kok bisa ada? Dan kalimatnya sempurna, il. Kata Musailamah, saya juga bisa bikin al-fil. Al-fil, khurtumuhu tawil, il, al-fil, khurtumuhu belalainya tawil, panjang. Jangankan ente, saya juga bisa kalau begitu. Nggak ada maknanya. Al-fil, fil gajah, khurtumuhu tawil, belalainya panjang, telinganya lebar, kakinya panjang. Kalau cuma seperti itu jangankan Anda, saya juga bisa. Nggak ada maknanya. Rikah, dalam ilmu balaghah disebut rikah, kosong, nggak ada nilainya. Kalau bisa saya bikin satu surat. Kalau merasa hebat bikin 10 surat. Muncul Quran surah ke-11 misalnya ayat 13, Hud ayat ke-13. Bikin bi asli suwarin misli muftarayat. Ayo, kalau kamu menuduh Muhammad SAW am yaqulu naftara, kamu menuduh Muhammad membuat-buat Al-Quran, bikin 10 semisal itu. Nggak sanggup, satu aja. Nggak sanggup seorang, muncul Quran surat 17 tuh ayat 88. Ayo, wallahi ijtama'atil insu wal jinn ala an ya'tu bimithli hadzal Quran. Kalau nggak sanggup sendirian bikin satu surat, muncul Quran surat 17 ayat 88 itu. Ayo bersatu dengan jin sekalian, bikin suratnya sekalian. Kamu yang suka manggil-manggil jin saat bikin syair, bikin lirik, panggil jinnya sekalian, bikin Quran kalau mampu. Nggak bisa capek pakai salaf 88. Ayo bikin, nggak bisa. Jadi secara lafaz tidak bisa, secara makna kacau, secara sejarah nggak ada historikalnya, nggak ada nilainya, isinya kosong, bahasanya nggak mampu, kaidahnya nggak ada. Berarti ini bukan bahasa manusia. Karena orang paling fasih bikin syair banyak. Nabi Go Adebiani, Al-Hufai'ah, ya, Amirus Syu'ara, Imri Al-Qais ada semuanya. Tapi mereka nggak sanggup bikin seperti Al-Quran. Ini artinya ini bukan bahasa manusia nih. Ya. Sama kalau ada orang sekarang, apalagi yang nggak bisa bahasa Arab, nggak tahu apa-apa dan sebagainya, tiba-tiba menyoal. Lah ginilah, kalau Anda nggak sanggup menerangkan seperti ini, saya terangkan Anda nggak terima, bikin aja yang semisalnya. Coba silahkan bikin. Cuma saya kasih tahu, Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain, yang hebat bahasa Arab, yang macam-macam, mereka nyerah. Apalagi Anda yang cuma Abu Duda, Abu Janda, Abu macam-macam dan sebagainya, pengen ikutan bikin. Mendingan nggak usah deh. Ya. Terus ngeles lagi misalnya mengatakan, saya emang nggak peduli, mau Anda terangkan begini, terangkan begitu, dalilnya begini, bagi saya tidak yakin ke firman Tuhan. Saya pun nggak yakin kalau Anda manusia. Itu aja. Walaupun Anda kasih saya bukti, ini fisiknya, ini matanya, enggak, saya nggak yakin Anda manusia. Anda itu mungkin genderuwo yang menyamar dalam tampilan manusia. Paham? Nah itu. Jadi kalau nggak mau digituin, jangan pakai dalil, kecapean Anda, capek. Sudah pakai ungkapan-ungkapan biasa aja. Jelas ya? Halo?